Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ilmihi wa bijamalihi satara awrati ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah 2 bulan ya. Mohon maaf baru bisa nongol lagi ya. Dengan berkah nikmat dari Allah SWT, kita masih diizinkan mengkaji hikmah-hikmah yang ditulis oleh para kekasih-kekasihnya. Dalam hal ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tentu saja hikmah itu tidak adalah berarti kecuali karena orang yang diberikan hikmah ini mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imam Athaillah As-Sakandari, gurunya Abul Abbas Al-Mursi dan Imam Al-Mujaddid Al-Mujtahid fi hadzal fan Al-Arif Billah Al-Ghawth Al-Azam Abul Hasan Asy-Syazili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab saya nomor 32, tapi di beberapa aplikasi 40. Ini bukan kitab saya juga, ini kitabnya Mancung ini ya. Tasyawwufuka, Imam Athaillah mengatakan tasyawwufuka, betul ya? Tasyawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Jadi godaannya kajian kita malam ini adalah godaannya orang yang mempunyai hati yang sensitif, kolbu yang tajam. Apa godaannya? Ini yang mau kita kaji di hikmah yang ke-32 atau 40 ya. Tasyawwufuka itu berarti kecenderunganmu ingin mengetahui ila ma batana fika minal uyub, untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu daripada aib. Khairun, lebih baik, min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, daripada engkau disingkapkan alam gaib atau yang tidak tampak secara kasat mata, isi hati orang, benda di balik tembok, sesuatu yang tersimpan di dalam perut bumi. Godaan-godaan untuk mengetahui ini itu akan terjadi pada orang yang sedang berlatih spiritual. Apapun alirannya, apapun agamanya, sama semua. Jadi kalau orang sedang belajar ilmu-ilmu tentang spiritualism, apa yang terjadi? Kerohanian, dia tertarik ingin ngetes isi hati orang. Ya, benar nggak? Tertarik untuk mengetahui isi pikiran orang, ingin ngetes apa yang terjadi hari ini, adu-adu kesaktian. Itu ujian-ujiannya. Lalu apa kata Imam Athaillah As-Sakandari? Engkau melihat aib di dalam dirimu, tersingkap aib dirimu, itu lebih baik daripada tersingkapnya alam ghaib. Aib, ghaib beda, ghain ma ghain. Beda ain dan ghain itu sudah beda makna. Ya.
Ternyata kebanyakan orang memandang dirinya nggak punya aib, memandang dirinya sempurna, sehingga tidak ridho aibnya dibuka. Akhirnya dia lebih senang membicarakan orang lain karena merasa dirinya suci. Nah, ini yang terjadi di kebanyakan orang-orang yang sedang belajar ilmu-ilmu kerohanian. Ya. Bahkan baru belajar fikih aja begitu. Coba kalau belajar bid'ah, sunnah bid'ah, pengennya ngapain? Bidahin orang, ya kan? Belajar ilmu akidah, pengennya ngapain? Nyesatin orang. Itu godaannya sama. Orang begini jadi mufti. Apa jadinya? Muftinya suka mencari kesalahan kelompok-kelompok yang ada, bukan membina. Kalau orang ulama harusnya membina umat, bukan nyalahin umat. Kalau enggak, untuk apa dia jadi ulama? Untuk apa dia duduk di majelis-majelis ulama, di jabatan-jabatan keulamaan? Untuk apa? Untuk cari kesalahan orang. Berhenti aja jadi ulama, ya. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah sibuk dengan aibnya, bukan sibuk dengan kelompok lain. Maka kita agak kecewa kalau ada tokoh-tokoh yang menganggap dirinya ulama lalu sibuk dengan aib-aib kelompok-kelompok yang masih ahlus sunnah wal jamaah, yang masih bertasawuf dengan baik, yang masih berfikih dengan baik, bersyariat dengan baik. Itu agak kecewa besar saya, ya. Jadi kalau antum belajar hadis, senangnya merhatiin hadis si ustad. Nanti ada beberapa hadis dibaca, dhaif gitu. Belajar nahu, apa godaannya? Kalau belajar nahu, mencari kesalahan imam atau khatib atau ustad saat baca. Ya namanya lisan, kadang-kadang ada saatnya kita salah. Benar gak? Ya, apalagi bahasa Arab rumit. Kadang u dibaca a dibaca i, itu agak rumit. Nah, kesalahan begini tidak menjadi standar ketika seseorang itu, kecuali berulang, ya. Jadi mulailah dari malam ini mendisiplinkan kerohanian, tidak mencari aib orang. Maka di dalam maksurat kita, istighfar itu didetailkan pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Maka berdoalah, ini doa. Ya Allah, tutuplah aib saudaraku dari pandanganku. Coba doa begitu setiap hari. Tutuplah aib saudaraku, apalagi guruku, dari pandanganku. Sempat doa gitu enggak? Maka saya kalau ada ustadz yang bahkan dia nyerang saya sebelum-sebelumnya, kita dengarkan dia lagi kena musibah, kena aib, kena tuduh, saya nggak mau nonton, Pak. Sama sekali nggak mau nonton. Kita skip. Maka kita doakan, ya Allah kuatkan dia. Nggak enak aib dibuka, itu nggak enak. Nah, ilmu ma'rifat itu dan keramat itu aurat. Bahkan aib jika dibuka mesti dibungkus. Kita punya aurat nggak, Pak? Mau nggak auratnya dikeluarin? Mesti dibungkus. Oke? Maka kajian ma'rifat mesti dibungkus dengan dalil, baru boleh ditaruh di luar. Ya. Dan sejauh ini kita sedang selalu berusaha untuk itu. Jika ada yang kurang tepat, silakan kasih tahu, ya. Nanti mana yang kurang tepatnya kita benerin. Kecuali antumnya yang kurang tepat memahami, ya. Itu lain cerita itu, ya. Nah, ada orang nggak paham satu bab, lalu ada orang lain buka, dianggap, itu kajian tinggi, jangan dibuka. Nanti umat keblinger. Dan keblinger dia, umat mah enggak, kecanduan, ya enggak? Antum itu enggak mampu baca kitab, enggak apa-apa, tapi jangan sampai ruhnya ketinggalan. Kualitas rohaninya harus tetap dijaga. Enggak mesti bisa baca kitab.
Maka santapan ruhani, ma'rifat ruhani bukan saja untuk yang mampu baca kitab, bukan hanya untuk santri dan kiai. Jadi saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan kalimatnya benar, kalimat begini, benerin aja syariat dulu. Itu kalimat benar, yuradu bidzalikal batil, tapi maksudnya batil. Untuk menghalang-halangi orang buka ilmu kajian-kajian ma'rifatullah. Justru membenarkan syariat itu dengan berhakikat. Ya. Supaya syariat itu terisi, maka syariat harus diisi ruhnya. Ruhnya itu adalah hakikat dan ma'rifat. Kalau enggak hambar. Itu yang ditulis oleh Imam Zarruq di dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, yang ditulis Imam Sya'rani dan lawaqihnya, bahwa orang-orang yang berfikih tapi tidak belajar ilmu qalbu itu sholatnya hambar, zikirnya hambar, baca Qur'annya hambar, ngajinya hambar, nggak ada rasanya, puasanya juga hambar, terasa jadi beban. Ini yang dikatakan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah. Kalau belum sampai pada tahapan murad itu orang berma'rifat, maka rasanya masih beban kalau beramal. Tapi kalau sudah murad, jadi murid sama murad, bedanya apa? Murid sama murad. Murid itu berusaha melawan malas, melawan ngantuk, melawan bosan. Itu murid. Kita semua ya, benar nggak? Benar ya. Lagi berusaha melawan kemalasan. Sedangkan al-murad, orang-orang yang sudah dikehendaki Allah mendapatkan ma'rifat, jauh aja dikejar. Kalau antum masih murid, ya, datang tapi rasanya berat, ngeluh, susah amat sih kan nikmat japos ini, ya, masuk ke dalam gang, ya, kegores-gores lagi, ya, ribet. Tapi kalau sudah murad, kemanapun ngaji terasa ringan, itu sudah murad, ya. Tuhattu anhu athqalus salikit tariq ila Allah. Begitu kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani quddasallahu sirrahu. Orang kalau sudah murad, apa penciriannya? Beban dia menempuh jalan menuju Allah, Allah angkat, rasa ringan saja, ya. Kalau antum baca di buku, zikir 10.000 pusing, zikir 5.000 pusing, zikir 1.000 kebanyakan. Tapi kalau guru sudah perintah dan Allah sudah terbitkan nur dalam kolbu, berarti sudah mulai jadi murad. Itu 1.000 sedikit, malah kecanduan, dikit amat, lanjut gitu. Kalau udah begitu, udah mulai jadi murad, ya. Murad itu yang dikehendaki mendapatkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak sempat mikirin aib orang. Ini ada orang belajar tasawuf tapi gunanya mencari kesalahan orang bertasawuf. Itu belum itu. Ya. Kita udah enggak sempat mikirin orang lain. Kecuali dia datang depan kita baru kita sempat mikirin dia. Ya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Saya ucapkan selamat untuk merbot yang berangkat besok, ya. Semoga diberkahi. Ya, enggak perlu diajarkan tapi saya ingetin aja. Kalau di Mekah banyak-banyak zikir tauhid, di Madinah banyak-banyak sholawat kepada Nabi SAW. Gak usah ngeliatin orang kiri kanan, udah merem aja sebut la ilaha illallah, banyak-banyak, ya. Pandang Ka'bah, ingat yang punya Ka'bah, ingat yang disembah, bukan Ka'bah yang kita sembah. Maka tidak boleh mengaitkan hati dengan batu bata yang ada di Ka'bah, tapi kepada yang memuliakan Ka'bah. Ya, sampai di Madinah kita nggak nyembah kubur, kita mencintai orang yang dikubur di situ, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dibedakan cinta dengan menyembah. Ya, orang cinta berkorban. Ya, cinta itu ya nyebut-nyebut, nangis-nangis, haru. Tapi kalau orang nggak cinta ya halu. Ya. Jadi yang halu itu orang nggak cinta. Dan orang-orang nggak cinta menuduh orang lain halu, sedangkan dia tidak. Ya, suka-suka dialah, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi.
Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi kepada kebaikan, maka dia sama seperti pelakunya. Jadi siapa saja yang membantu orang berangkat haji, umroh, bisa ibadah, bisa berdakwah, bisa ngimamin, itu pahala. Yang berangkat, yang azan siapa nih? Yang muazin, yang imam, merbot, yang bersih-bersih semua segala macam. Insyaallah kita dapat pahala memberangkatkannya dan keberkahan dari amalannya, ya. Amin ya rabbal alamin. Itulah rezeki. Rezeki itu bukan sebanyak gaji. Rezeki itu tergantung pemberian Allah yang Maha memberi rezeki, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Jadi bapak-bapak jangan kalah, ya. Bulan depan bapak-bapak yang patungan, ya. Ya, masa kalah sama ibu-ibu? Itu karena ibu-ibunya rajin ngaji, bapaknya sok sibuk bekerja, ya. Sok sibuk, tar keburu meninggal, ya. Al-haqqu laisa bimahjubin. Hikmah yang berikut. Ini temanya sudah lain, tentang kenapa sulit berzikir itu. Yang sulit itu Allah yang terhijab atau kita yang terhijab? Allah yang terhalang atau kita yang terhalang? Allah yang sulit atau kita yang sulit? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Imam Athaillah Skandari dengan kalimat al-haqqu laisa bimahjubin. Allah al-haq, yang maha hak. Al-haq itu digunakan dengan kata hijab, itu menunjukkan al-haq itu yang maha real. Dulu di Pakistan ada seorang filosof namanya Muhammad Iqbal, ya, bukunya bagus sekali, Islamic Thought, berbicara tentang bagaimana mereformasi pemikiran Islam di zaman Islam sedang runtuh. Silakan dicari bukunya, ya. Dan dia termasuk orang yang meluruskan cara berpikir beberapa filosof Prancis mengenai Islam dan konsep ketuhanan, ya. Muhammad Iqbal itu menyebut Allah al-haq, lalu beliau mengerti, oh inilah alasan kenapa dulu Al-Hallaj mengatakan anal haq. Anal haq itu bukan aku Tuhan, tapi kata Al-Hallaj, aku sekarang menjadi real, benar-benar real, hakiki, bahwa aku seorang hamba yang hina, hanya Allah yang betul-betul ada. Itu makna dari Muhammad Iqbal, ya. Wa innamal mahjub anta anin nazari ilaih. Yang terhijab itu bukanlah Allah, karena Allah tidak mungkin terhijab. Apa arti hijab? Penghalang. Apakah mungkin Allah dihalangi oleh sesuatu? Wujud Allah itu bukan benda, bukan juga benda itu jisim. Jisim itu lawannya, ada jauhar, ada arad. Bukan arad. Arad itu karakter, kondisi, sifat yang melekat pada benda. Kalau ada kursi, mesti ada tempatnya kursi. Maka tempat itu namanya arad, kursi itu jisimnya. Paham, ya? Ada wajah, ada indah, cantik, tampan. Wajah bentuknya itu, nah bentuk wujud itu ada 3 jenisnya. Ada wujud yang hakiki, bentuknya ada bendanya. Ada wujud fil azhan, dalam fikiran. Maka coba merem, kelihatan gak Monas? Kelihatan. Maka itu namanya wujud fil azhan. Seandainya masjid di Majapos ini hancur, masih kebayang gak di kepala? Masih. Ada kawan kita yang sudah meninggal, ingat 1 orang aja, tuh masih ada kan di kepala? Masih ada. Namanya wujud fil azhan, yang membagi ini Imam Ghazali, ya. Ada wujud fil a'yan, realitas. Yang ketiga wujud fil lisan, wujud dalam bentuk ungkapan nama. Maka setiap wujud ada namanya, setiap yang ada mesti ada namanya. Allah itu wujudnya bukan wujud benda, maka dia tidak mempunyai karakter tempat, tidak perlu ada arah. Jadi yang meyakini Allah ini berarah atas, bawah, kiri, kanan,
dia terjebak menjisimkan Allah, membendakan Allah, dan itu pantangan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan hadis perempuan yang mengatakan fis sama, Tuhan di langit? Itu mesti ditakwil ya. Atau dikembalikan ke makna hakiki dari kata sama. Sama itu sumuw, suatu yang tinggi. Allah itu maha tinggi. Orang Arab kalau ngomong fis sama berarti suatu yang maha tinggi. Kenapa hadis ini bermasalah? Kenapa mesti wajib ditakwil? Karena si perempuan diriwayatkan dia nggak bisa ngomong. Kok di hadis itu dia ngomong fil sama? Berarti hadis ini muttarib, ya. Kok bermasalah hadisnya? Meskipun ada di Sahih Muslim, tapi fiqhul hadisnya, cara memahami hadisnya ada seninya, ya. Nanti kalau ngaji itu sama Buya Zul Asfi, Pak, ya, diundang beliau ngaji hadis. Ya. Tafadhal. Wa innamal mahjub anta 'anil nazari ilaih. Yang terhijab, terhalang itu kamu, bukan Allah. Allah nggak pernah terhijab. Kalau Allah luput sedikit saja, sebentar saja, sedetik saja, satu biji zarah saja di alam, itu hancur langsung alamnya. Maka Allah ini dengan kita selalu ada ta'alluq, ada alaqah, hubungan yang hanya Dia yang tahu. Ya. Nggak boleh putus. Putus, hilang, binasa. idh law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabah. Seandainya Allah itu terhijab oleh sesuatu, berarti Allah terhalang oleh sesuatu. Berarti penghalangnya lebih kuasa dong daripada Allah. Gitu maksudnya. Walau kana lahu sa'irun lakana liwujudihi hasirun. Wa kullu hasirin li syai' fahuwa lahu qahirun. Ya. Seandainya Allah itu bisa dibatas-batasi, dihalang-halangi, berarti Allah itu masih dikuasai, bukan menguasai. Jadi yang terhijab kita atau Allah? Kita yang terhijab. Apa yang menghijab? Persepsi. Diajak ngaji akidah, salah. Ya, hari gini masih ngaji akidah. Ngajak ngaji sunnah bid'ah, salah juga. Tuh ngikutin kata-kata orang awam tuh. Enggak juga awam, kiai yang ngomong. Saya masih ingat 2000 saya mulai ngaji yang serius sekali. 2016 saya udah mulai ngaji hadis yang serius secara terbuka. Tadinya hanya ke teman-teman, ya, hanya di pesantren, hanya ke teman-teman yang di majelis. Kita bawalah kajian hadis. Hari gini ente ngaji hadis. Itu ulama aja tuh yang ngaji begitu. Yang ngomong siapa? Ulama juga. Ya. Udah saya ganti ngaji fikih, usul fikih, sunnah bid'ah kita buka, karena banyak ulama kita minta tolong teman-teman kita yang ahlus sunnah beramal tapi nggak punya dalil. Kita jelaskan sunnah bid'ah. Apa kata kawan, ustadz juga nih orang. Ya. Diapain bagusnya ustadz ini ya? Ngapain hari gini masih bahas sunnah bid'ah? Tuh salah lagi. Udah, menurut saya sudah khatam mengaji sunnah bid'ah, saya ganti balik ke akidah, karena muncul orang-orang mengatakan Tuhan di langit, Tuhan di langit. Kita buka lagi kajian sifat 20, apalagi kata orang ini kajian level tinggi. Ya. Orang awam nggak sanggup. Tapi saya lihat ngaji ilmu akidah rame tuh. Kita buka daurah akidah Tohawi rame. Daurah Imam Ghazali di Bandung waktu itu rame. Belum kita ngaji di YouTube gitu belum ada orang buat begitu. Masih rame alhamdulillah. Nggak ada tuh saya tanya, berat gak otaknya? Otaknya jadi ini pecah nggak? Enggak, malah kecanduan. Kenapa? Ternyata selama ini antum itu terlalu dimanjakan dengan pahala-pahala dan ketawa ketiwi. Paling tinggi muhasabah, nangis-nangis. Ya kita nangis-nangis juga, muhasabah juga gitu, nggak kita tinggalin. Tapi ada sesuatu yang mesti kita olah di sini. Ini otak terlalu sayang untuk dibiarin dia nganggur ya. Jangan dianggurin nih otak. Adakah orang lahir jadi orang alim? Ada nggak? Nggak ada. Orang lahir la ya'rif syai'an, nggak tahu apa-apa. Maka kita memilih apa ketika hidup? Itu yang disebut ikhtiar. Jadi kesempatan saya dan antum semua sama untuk mengetahui suatu bab.
Jadi jangan ngomong sulit, enggak. Tergantung, ilmu itu aurat, jika tidak dibungkus baru jadi masalah. Kan selalu kita bungkus dengan dalil akli, dalil nakli, selalu. Dalil akli dengan qiyas, analog. Dalil nakli kita sebutkan Qur'annya, sunnahnya, kalam ulamanya. Dulu kalau ngaji hikam tuh santri-santri ngomong ini, lu ngaji hikam mau jadi wali. Itu saya ngomong ustad loh. Dan tidak sedikit ada kiai yang ngomong ngaji hikam ente gila nanti. Oh ternyata ini ustad, nggak tahu ustad bidang apa dia. Dia nggak tahu kalau ada orang ngaji hikam tambah waras. Yang gila itu bukan hikam, ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Banyak yang asik di alam itu. Mereka sebenarnya nggak gila, mereka cuma asik di alam itu. Udah campur-campur sama alam ini. Akhirnya udah begini. Ya, nggak bisa membedain antara alam zahir dengan alam batin. Maka lebih enak jadi orang biasa. Ya. Ngelihat yang zahir-zahir, lalu asik dengan yang ada dalam diri. Kenapa asik dengan diri itu lebih baik? Karena orang yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Orang yang paham dirinya akan paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak usah jauh-jauh. Hikmah yang ketiga, bagaimana caranya supaya wusul? Nah ini gampang. Mau wusul nggak? Ada kesadaran bertuhan, itu namanya wusul. Sampai kepada kesadaran bertuhan, itulah wusul ilallah. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Ukhruj, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Jangan hanya mengatakan wah kita manusia biasa gitu. Terus gimana? Sifat-sifat manusiawi itu jam 3 tidur tuh, itu sifat manusiawi itu. Kalau lapar makan, ya. Benar. Benar ya? Kalau lapar tidur apa makan? Ya, kalau haus minum. Apalagi? Ngantuk tidur tuh. Itu sifat manusiawi namanya. Kalau sepi cari teman ngobrol, ya enggak? Itu namanya sifat manusiawi. Coba sekarang yang tadi dikurangin. Kurangin tidur. Enggak usah banyak-banyak, 1 jam sehari, setengah jam. Apalagi kurangin makan, apalagi. Kalau kesepian jangan cari teman, cari Tuhan. Ngobrol sama diri sendiri. Ketiga, apalagi? Kurangin angan-angan. Angan-angan. Kalau akal jangan dikurangin, Pak. Kurang akal bahaya. Yang dikurangi apa? Angan-angan yang dikurangi. Ya. Angan-angan itu keinginan tapi enggak dimulai dengan usaha. Itu angan-angan. Yang ada usahanya disebut cita-cita. Ya. Ukhruj min awsafi basyariyati, itu baru pada bab ubudiyah. Sekarang pada bab nafsiyah. Kalau diejek orang aslinya tersinggung nggak? Nah, antum sekarang bisa nggak tersinggung? Itu namanya basyariyah, keluar dari sifat basyariyah. Kalau lagi ada majelis nggak dikatakan yang terhormat fulan, nggak disebut namanya, gimana? Antum nyaman biasa aja, berarti sudah mulai hilang, sudah mulai keluar. Ya, dibully orang merasa terhina nggak? Coba nggak merasa terhina, bisa nggak? Yang penting kan kita suka berteori dari dulu. Yang penting mah di sisi Allah. Coba ente dibully, kuat nggak? Ya, ngomong doang ya. Coba rasain masa-masa itu. Oke. Orang biasanya kalau lagi panik, sakit lalu dipanik.
Ada orang bisikin, kamu datang si anu, didatang si anu. Mau dokter, mau dukun, datang. Nah, kepanikan itu bagian dari basyariah. Itu mesti dikurangi. Panik. Kalau disenggol orang gimana? Dibel. Kita lagi asik-asik dibel orang. Terus ngomongnya apa? Belagu loh, yang belagu kan kita. Ya. Tersinggungan itu, emosi ini bagian dari basyariah. Ya, basyariah. Makanya kalimatnya, kalau ingin engkau merasakan kesadaran bertuhan, pertama yang harus dicoba adalah keluar dari karakter orang biasa, gitu. Karena itulah yang menghijab kita. Ya. An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Nah, lebih spesifik lagi, keluarlah dari semua sifat yang membatalkan kehambaanmu kepada Allah. Itu dia. Itu lebih spesifik. Sifat-sifat kehambaan. Hamba itu hina apa mulia? Hamba itu patuh atau pembangkang? Ya. Hamba itu percaya atau berkhianat? Amanah atau berkhianat? Pasti dia amanah. Itu hamba, ya. Nah, berarti keluar, ini yang disebut takhalli. Sering kita dengar istilah takhalli. Kayak dulu dari zaman Zaidun Amzar sudah ngomongin takhalli gitu ya. Ya, coba prakteknya. Ya. Masa ada majelis 20 tahun ngaji kitab Ihya Ulumuddin tapi nggak mengajarkan talqin zikir sama sekali? Itu aneh bagi saya. Bagi saya itu aneh. Kalau nggak bisa mentalkin, kirim dia untuk ditalkin oleh mursyid siapa. Gitu kita punya prinsip. Awal-awal dulu saya buka Ihya sama Hikam, kita kalau mau talkin walaupun udah dapat ijazah, saya kirim ke orang. Jadi kita ini nggak usah kemudian menghandle semua, pusing kita. Ya. Akhirnya kasihan beberapa murid, dari mudanya dia ngaji zikir tapi nggak pernah praktek talqin zikir. Itu menyedihkan. Ya, saya sudah ketemu beberapa majelis begitu. Ya, kita sarankan kepada para kiai nggak usah gengsi untuk melepas. Itu basyariah juga, sisi basyariah dari seorang muallim. Ya, nah, jangan lagi ngomong begitu, benerin aja syariat ente lo, tutup tuh ihya'nya ya, tutup tuh hikamnya, ngapain diajarin begituan? Ya. Litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Supaya apa? Nah, ini yang disebut usul itu. Engkau menjawab seruan Allah Ta'ala dan engkau menjadi dekat min hadratihi, kehadiratnya. Selama ini sering nyebut hadirat. Apa arti hadirat? Kehadirat Allah apa artinya? Lihadratihi qariba. Apa arti hadirat? Kehadapan, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman saya punya daftar wirid, dia kalau ngirim Fatihah ila hadratillah, diprotes oleh kawan sesama aswaja. Saya tanya balik, di hikam ada begini, wa min hadratihi qariba, dan kepada hadiratnya dekat. Boleh tuh menggunakan istilah hadirat. Cuma kalau nggak kurang pas ganti aja. Saya menggunakan istilah li ridhaillahi ta'ala. Ya. Tapi gunakan li hadratillah boleh, supaya menghadirkan rasa di hadapan Allah. Al-Fatihah kan boleh-boleh aja tuh. Bukan ngirim Fatihah kepada Allah. Allah mah nggak butuh Fatihah kita. Ya, Rasulullah butuh Fatihah antum nggak? Enggak. Maka kalau disebut ila hadrati ruhi Rasulillah SAW, Nabi nggak butuh. Kita butuh. Kita kirim kepada beliau, ada nur mengalir kepada kita. Nur itu yang kita butuhkan. Terkoneksi itu yang diperlukan. Ya. Jadi hudur ya hadratillah itu hadirnya sang hakikat diri di hadapan Allah yang maha sejati. Itu yang disebut ila hadratillah itu. Ya. Hikmah terakhir ya.
Aslu kulli ma'siyatin, ini terbanyak nih malam selama ngaji nih, karena 2 bulan jadi kita ngebut ya. Harusnya 2, sekarang 4 ya dari tadi ya. Alhamdulillah. Aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflah ar-ridha 'anil nafs. Ini udah pernah kita bahas di luar. Pokok asal daripada segala maksiat itu terjemahan aslinya kedurhakaan. Beda dengan dosa. Dosa itu lebih spesifik. Kalau maksiat ini lebih umum. Semua kedurhakaan disebut maksiat. Wa syahwatin, syahwat yang rendah. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Apa sebab dari 3 ini? Jadi ada 3 nih. 3 yang negatif. Maksiat, syahwat, ghaflah. Ini tempatnya di mana aja ya? Maksiat itu setan. Kalau syahwat, nafs, jiwa. Kalau ghaflah, kolbu. Kalau ruh gak pernah lupa. Ruh tuh gak ada aib sama sekali. Ruh itu dengan Allah sangat dekat sekali. Jadi aqrabu ilallah, sangat dekat. Maka hakikat insan itu ruhnya. Walaqad khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan manusia. Al-insan itu beda dengan bashar. Bashar itu sisi manusiawi, sedangkan hakikatul insan ruhnya. Kami kepada ruhnya lebih dekat daripada urat nadinya. Itu surat Qaf. Silakan dibaca. Dulu favorit kami kalau isya, sholat isya. Kalau sholatnya sama santri, bukan sama jamaah. Kalau sama jamaah pada kabur. 3 halaman soalnya. Surat Qaf itu 3 halaman. Ya dulu ya. Itu Masya Allah. Jadi kalau kolbu masih ada maksiatnya. Apa maksiat kolbu? Ghaflah. Maksiat jiwa, syahwah. Maksiatnya iblis, maksiat. Apa dosanya iblis? Maksiat. Kalau ruh, ar-ruh tidak ada dosanya. Ar-ruh min amri Rabbi, karena dia amrullah. Kalau amrullah nggak ada, dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ruh kita ini terpenjara oleh 3 belenggu ini. Inilah 3 hijab yang membuat ruh kita tersiksa. Ini yang membuat dia nggak bisa ngelihat jalan pulang. Antum nggak bisa jalan pulang ke akhirat karena 3 ini. Kita nggak bisa jalan pulang karena dibutakan oleh 3 ini. Ya, maksiat, syahwat, dan ghaflah. Apa semuanya? Ar-ridha anin nafs, meridai nafsiyahmu, sisi manusiawimu. Jadi kalau kita sering merukhsah, memberikan keringanan untuk ya sudahlah gitu ya kepada diri, siap-siap maksiatnya akan beruntun ya. Kalau orang awam maksiatnya zahir. Kalau muallim guru maksiatnya batin. Batinnya guru itu apa? Maksiat batinnya guru, merasa alim. Ini yang paling ngeri, Pak. Itu hijab yang luar biasa. Berarti dia ghaflah. Dia lalai bahwa ada yang lebih alim dari dia. Apakah makhluk, apalagi Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa pinter dikit aja itu jauh-jauh. Tapi kalau antum merasa kepintaran ini dari Allah, baru boleh. Jadi kapan kita boleh merasa pintar? Jika kita lihat ini pemberian Allah. Kapan antum boleh merasa alim? Jika punya guru yang alim, merasa asbab mereka kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berguru jauh daripada ketakaburan. Dia pasti tawadhu.
Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Lawan dari maksiat taat, lawan dari syahwat yaqazah, sadar, ya. Lawan dari ghaflah, ini kebalik dia. Lawan dari syahwat iffah, tidak menjaga kehormatan. Lawan dari ghaflah yaqazah, yaitu sadar. Taat pada diri kita, ya. Iffah, menjaga kehormatan diri pada nafs. Yaqazah, sadar pada qalbu. Itu adamur ridha minka anha, ketika engkau tidak meridhoinya, tidak memberi rukhsah untuk basyariyah, sisi manusiawi. Jadi mulai-mulai kurangin. Jadi bertorikoh itu tidak hanya lagi ngurusin maksiat-maksiat zahir semata, tapi sudah mulai maksiat yang batin. Itu kalau sudah mulai berjalan dalam dunia torikoh, ya. Kalau sudah mulai bertasawuf, nah, kita nggak akan bahas baca ini, faedahnya ini, itu nggak perlu lagi. Ya. Baca gimana caranya supaya rezeki saya lancar. Nah, udah udah mikirin gitu. Antum cukup berusaha, ikutin ilmunya, ambil asbabnya, jangan curhat begituan sama guru. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Curhat begitu itu akan mengurangi nanti rasa hormat kepada gurunya. Kenapa? Nanti kalau antum habis curhat tapi nggak ada efeknya pada usahanya, dia mikir kayaknya guruku kurang sakti deh. Gitu. Hati-hati ya. Ya. Cuma kalau minta doa boleh, minta doa aja, doain sukses itu cukup. Jangan spesifik. Ya. Tenang aja. Kalau antum punya kerja, punya usaha, ambil tugas usahanya, serahkan hasilnya kepada Allah, ya. Tentunya ngambilnya dengan bijak. Jadi orang-orang yang hebat di dunia itu orang bijak, bukan orang yang serabutan. Ya, kan ada orang yang penting kerja, yang penting lama di kantor, gaji nggak jelas. Kan ada juga yang begitu. Nggak begitu. Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Khairul laka min an tashaba 'aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu 'ilmin li 'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Engkau berguru berkawan dengan orang yang jahil, kata orang dia nggak sekolah, nggak nyantri, bukan kiai, bukan habib, ya. Tapi la yarda an nafsihi, dia tidak ridha dengan nafsunya, dengan dirinya. Khairul laka, maksudnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Khairul laka min an tashaba 'aliman. Itu lebih baik daripada engkau berguru, bermajlis dengan orang alim tapi mengikuti hawa nafsunya. Senangnya nafsu ngapain? Kalau ada orang alim sono, dia omongin aib orang alim itu senangnya nafsu. Nah, majelis-majelis begitu, kata beliau, kamu berguru kepada orang jahil di sudut kampung sana lebih baik daripada engkau berguru kepada dia, walaupun dia bergelar, berlakop, berderjat di depan mata umat misalnya. Tapi kalau omongannya begitu, la yanfa. Engkau punya guru orang yang dianggap tidak alim, tidak intelektual, tidak bergelar, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tidak kiai, itu lebih baik. Syaratnya satu, dia tidak mengikuti. Nah, punya guru biasa-biasa aja nggak apa-apa, ya. Kenapa? Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alim nggak orang yang suka mengikuti hawa nafsunya? Kiai cari popularitas itu ngikutin hawa nafsu. Kiai emosional mulu, itu hawa nafsu. Murid kalau marah-marah, guru kalau marah-marah, muridnya gimana? Sama. Nanti coba lihat aja. Guru nih suka marah-marah, muridnya marah-marah kerjaannya. Gurunya suka zikir, muridnya suka zikir. Gurunya suka ngaji, muridnya nanti suka ngaji. Begitulah terus. Karena guru itu orang tua, dicontoh oleh muridnya. Dia berhati-hati cari guru, ya. Wa ayu jahlin li jahilin. Masih disebut jahil enggak orang yang tadi menurut antum tidak sekolah tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Saya ketemu dengan seseorang dibully orang enggak balas dibully,
Dibully orang nggak balas dibully. Tapi ada yang katanya hafiz Quran, sekolahnya ke luar negeri, senggol dikit di YouTube balasnya berjilid-jilid. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Disitulah mata batin akan kebuka. Mana sebenarnya yang alim, mana sebenarnya yang jahil. Ya, ini kita tes nih besok nih antum. Disenggol orang, dimaki orang, dibully orang, di-unlike orang, emosi nggak? Ya, nggak boleh emosi. Kalau ngaji hikam emosi, berarti ngaji hikamnya harus lebih banyak, bukan berhenti ngaji hikam. Kan ada yang kiai ngajar hikam marah-marah, ente masih marah-marah, masih begini. Dia ngelarang orang marah, tapi dia marah-marah. Masih marah-marah, ngaji hikam, berhenti ente ngaji hikam. Seharusnya kiai yang berhenti ngaji hikam ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jam berapa kita selesai? Boleh ada pertanyaan? Jam 9. Oke. 1 ya. Oke. Fadhal. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau share, kami persilakan. Angkat tangan aja. Oh, ada ibu-ibu ya, Pak. Kasih ibu-ibu. To the point aja Bu ya. Tidak ada pembukaan. Langsung to the point pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Saya kedua kali nanya ke Buya. Mudah-mudahan Buya tidak bosan. Buya, kadang-kadang kita mengikuti mahalul qiyam atau kita dengar selawat atau kita berselawat, itu kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang merinding, tapi kadang-kadang tidak. Itu bagaimana tuh Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu cari nangis Bu. Nonton sinetron aja Bu. Ya. Terima kasih Buya. Sentuhan dalam berselawat itu tergantung hadirnya kolbu saat berselawat. Tapi ada orang yang tersentuhnya kalau yang bernasyidnya suaranya merdu. Jadi kalau nggak merdu nggak nangis. Ya, kalau gitu dengerin mahal ini aja ya. Gimana caranya? Kenali yang kita sholawati, maka rasanya stabil. Rasanya stabil. Tangisan itu bukanlah puncak dari rasa. Tangisan itu hanya hal, satu kondisi yang dia kadang datang, kadang tidak. Yang mesti sabit, tepat di kolbu, nggak berubah-ubah itu cintanya. Itu yang nggak boleh berubah. Nangisnya boleh enggak? Karena nangis bukanlah tujuan dari bersolawat. Yang dituju dalam bersolawat adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, disebut namanya kita solawat, disebut namanya kita merinduinya. Itu yang kita cari. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya, gak usah khawatir. Semua orang yang bersolawat kepadanya, hadir di majelis solawat itu Rasulullah mandang dia. Paham gak paham, yang penting husnuzon aja. Saya mau salawat ke Nabi, saya mau cinta sama Nabi. Hadir majelis maulid dipandang oleh Rasulullah SAW, dibalas oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya suka membedah isi-isi di Barzanji, di bab maulid yang dibaca. Untuk apa? Supaya orang kalau baca tidak hanya memperhatikan irama, tapi juga memperhatikan makna. Ya, kalau saya memperhatikan makna, nah, alhamdulillah diberi Allah kemampuan berbahasa Arab. Kalau ibu misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya kuatkan aja hubungan kolbunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami kalau dengerin syair-syair Arab itu udah merinding-merinding aja, nggak perlu suara aja bagus. Ya, apalagi ada satu ungkapan misalnya, rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu. Oh, itu kita baca begitu udah merinding-merinding Pak. Ya, kan ada tuh syair begitu kan. Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Kan kita sering baca ya. Gimana lafaz depannya, Ujung? Depannya. Inti juga lupa ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang memandang wajahmu wahai baginda, pasti dia akan bahagia. Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang dipandang selalu Muhammad bin Abdullah.
Dia masih misah-misahin Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah, maka la yas'ad. Dia nggak pernah bahagia. Ya. Maka kalau kita baca tentang Nabi, jangan hanya hukum pembacaan kita dengan bab kemanusiaan. Itu sama dengan orientalis. Orientalis itu nulis tentang Nabi Muhammad banyak, tapi dalam bab sisi manusiawi, bukan sisi kenabiannya, kerasulannya. Ya jadi la yas'ad, tidak bahagia. Maka di situ ada satu rahasia bahwa as-sa'adatu fi ru'yati wajhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mandang wajah Nabi, maka pandanglah wajah orang yang mandang wajah Nabi, atau orang yang berguru yang sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Satu aja lagi ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya bertanya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin kegelisahan umum aja kali ya. Untuk orang awam nih bagaimana mulai untuk bertarekat? Tentu orang awam pun ingin dekat juga sama Allah. Kadang suka sulit mencari guru atau bagaimana caranya, itu yang kadang sulit untuk terutama orang-orang awam lah istilahnya bahasa gitu. Datang ke sini sulit nggak? Alhamdulillah mudah ya. Istilahnya mungkin kalau mungkin bisa berguru langsung lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid itu banyak, cuma mungkin ada yang mencari popularitas, guru yang populer. Jangan cari guru mursyid itu yang bersanad, bukan yang masyhur. Ini kaidah ya. Cari guru mursyid bukan yang masyhur, tapi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Belum tentu yang masyhur itu bersanad, belum tentu dia dapat ijazah kolbunya nyambung kepada Rasulullah SAW, belum tentu. Syukur-syukur dia masyhur, lalu kolbunya bersambung kepada Allah SWT. Murid itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang egois, hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau mau datang ke guru hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Jadi guru tuh kayak sampah aja, tempat curhat. Mohon maaf, saya kasihan ngeliat beberapa guru itu pas muridnya datang itu ceritain, besok bulan depan itu lagi yang diceritain. Kasihan gurunya. Ya, kalau datang ke guru cukup minta doa, minta dibimbing zikir. Ya, apalagi guru kita banyak tamu, banyak murid, gak mungkin hanya kita. Itulah adab saya kalau saya masuk ke Masjidil Haram dan ke Raudhah. Di Raudhah saya nggak lama-lama kalau masuk. Sholat 2 rakaat saya berangkat langsung. Oh, antum ada teknik bisa duduk lama, silakan. Tapi saya tidak tega dengan orang yang antri di luar sana. Cukup kita setor muka kepada Rasulullah, kita nanti bisa cari tempat lain di belakang maqbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Ya. Sholat di situ dapat pahala berapa? 1000. Sebenarnya tempatnya atau hadir kolbunya sebenarnya. Kenapa Nabi bilang sholatun fi masjidi? Kalimatnya masjidi ada ya-nya. Sholat di masjidku, ada aku di situ. Itu lebih baik atau sama dengan sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Maknanya apa? Hadirkanlah Rasulullah di dalam sholatmu, itu sholatnya langsung diangkat sama Allah tuh. Walaupun tempatnya di masjid ini Majapos, cuma nggak nyampe 1000 karena antum kolbunya nggak pas. Tapi lumayan. Itu yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seakan-akan engkau melihat aku. Kenapa sholat di Masjidil Haram lebih tinggi? Karena antum merasa kayak dekat sekali kepada Allah. Coba, Allah itu kan yang di Mekah sama di sini sama. Hadirkan kesamaan itu. Nah, guru mursyid itu bukan popularitas dia yang kita cari, tapi yang kita cari siapa guru dia. Maka mencari tahu seorang guru, siapa gurunya itu penting. Ya. Ada guru yang berguru kepada guru zahir. Mesti ada guru zahir dulu. Terus misalnya ada guru yang mengatakan saya berguru ke Nabi Khidir, silakan, boleh. Gak apa-apa juga. Ada juga yang mau langsung ke Nabi Muhammad, silakan. Tinggal dibuktikan ya, ma'rifatnya sampai apa enggak ya.
Jadi gimana caranya bertarekat dengan mudah? Istikharah, pilih mursyid. Katakan kepada Allah, ya Allah bimbing aku menemukan mursyid. Wajib, bermursyid itu wajib. Walaupun antum berguru kepada 1000 ruh, wajib punya guru fisik. Wajib hukumnya. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tadwirul Qulub mengatakan bahwa berguru itu wajibun ala kulli murid, wajib kepada setiap murid. Setiap murid enggak berguru ya fasyaikhuhu syaitan, dah pasti gurunya pasti syaitan. Mungkin arwah tadi bukan arwah guru, tapi arwah setan ya. Antum tahu setan dari apa? Dari api. Oke? Maka berguru ke orang yang dari api, karakter api pindah ke kita. Maka perhatikan orang-orang yang ngaku nggak berguru itu sensitif, gampang marah-marah, gampang suuzon sama orang. Ya. Termasuk berteman sama jin. Jin itu tercipta dari api. Berteman sama jin, karakter api masuk ke dalam diri kita. Gak usah teman sama jin, teman sama preman aja, omongan preman masuk kok. Ya enggak? Bener enggak? Temenan sama anak alay, kamu nanya gitu ya. Itu diulang-ulang terus di mana-mana, ya kan? Padahal gitu doang. Berteman sama orang, karakter dipindah sama kita. Antum temenan sama Habib, ya nggak dapat ilmunya, dapat NNT-nya kan lumayan. Berteman sama Ustad, minimal dapat solehnya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi wajib istikharah. Lalu tanya kepada orang alim yang mengerti bab ini, jangan nggak mengerti. Saya berguru kemana? Ya. Dan Imam Nota'ilah memastikan tidak adalah orang Allah izinkan namanya muncul sebagai seorang wali di kalangan masyarakat kecuali dia memang diizinkan Allah dia sebagai wali. Jadi nanti carilah orang-orang ini. Banyak di Jakarta, banyak di Jawa Barat, banyak di Banten, banyak. Ya. Masih ada di Pandeglang, masih ada Abu Yamuh tadi. Ya, beliau lah, ya, masih hidup beliau. Masih ada Habib Lutfi. Masih ada Mbah Ahmad Halwani di Magelang. Masih banyak. Enggak pernah ada bumi hilang enggak ada mursyidnya, enggak ada walinya, enggak mungkin. Pasti ada. Karena kalau enggak ada kiamat enggak mungkin. Jadi saya sedih ada wali meninggal, tapi di saat itu saya juga bahagia. Berarti ada pelanjutnya. Ya, siapa tahu yang hadir malam ini ada yang jadi pelanjutnya. GR ya. Alhamdulillah udah jam 9. Cukup ya. Alhamdulillah Allah masih takdirkan, izinkan kita untuk mengkaji hikmah-hikmahnya. Kesempurnaan milik Allah bukan milik saya. Maka kami kembalikan semua kesempurnaan kebenaran kepadanya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan untuk diri ruh kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kemudian syaratul adzim. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Rahmanir Rahim ya Halim ya Halim ya Halim. Amin. Ya Allah yang Maha Penyantun. Amin. Ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja. Amin. Dosa yang kami lihat ketika kami sendiri. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika kami sedang sepi. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika tidak ada makhlukmu memandang, tapi kami seakan-akan lalai bahwa Engkau selalu memandang kami. Amin. Ampunkan kelalaian kalbu kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ighfir lana ghafalatina. Ya Allah ampunkanlah kelalaian kalbu kami. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar ustur auratina bisitrikal jamil. Amin. Ya Allah, kami dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki semuanya ada maksiat, semuanya ada syahwat, semuanya ada ghaflah, kelalaian. Namun ya Allah, hanya keindahan sifat-Mu yang dapat menutupi semua aib kami. Amin. Allahumma ya Allah
Innaka alimun bidzati sudur. Engkau maha tahu semua yang tersimpan dalam kolbu kami. Amin ya Allah. Faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, apa yang tersimpan di dalam hati dan dada kami. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, dosa kami yang tidak kami sengaja, yaitu disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kami tidak bersolawat. Kami kurang merinduinya, kami kurang mengharapkannya, kami kurang mengenalnya. Amin. Allahumma ya Allah, ya nur, ya man huwa nur ala nur, salli ala nurika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemilik cahaya, wahai sumber semua cahaya, limpahkanlah cahaya rahmatmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melimpah ruah juga ke dalam kalbu pikiran kami semua. Amin ya Allah. Lalu menjadi akhlak mulia dalam hari-hari kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, semua sifat-sifat tercela ada dalam diri kami. Amin. Namun malam ini kami berharap meminta ya Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, wahai yang maha mengubah sesuatu dengan sangat mudah, yang sangat cepat dan ringan. Amin. Maka ya Jabbar, fajburna, tolonglah kami mengubah keburukan sifat kami menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Dari pemarah menjadi penyabar, Amin. dari pembenci menjadi penyayang, Amin. dari kata-kata kasar kepada kelembutan, Amin. dari berburuk sangka kepada berbaik sangka, Amin. dari kejahilan kepadamu kepada kemakrifatan mengenal Engkau, Amin ya Allah. dari kerasnya hati sulit berzikir menjadi lembut gampang tersentuh berzikir. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ya Allah, bantulah kolbu ini, lisan ini, tubuh ini untuk mengingat Engkau. Amin. Namamu sangatlah berat ya Allah. Amin. Namun Engkau menyuruh kami menyebut nama Engkau ya Allah. Amin. Fa'inna ya Rabbana, maka bantulah kami menyebut namamu ya Allah. Amin. Faj'alna minal mukthirin al-mufarridin, maka jadikan kami orang yang banyak mengingat Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin kami mengingat Engkau ya Allah, sedangkan fikiran kami tidak sanggup membayangkan Engkau ya Allah. Maka bantulah ruhani kami mengenang pertemuan alastu bi rabbikum ya Allah. Allahumma ya Allah, wa'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Kami malu memohon minta rezeki ya Allah, tapi kami meminta ya Allah, bantu kami mensyukurimu ya Allah. Amin. Tentu tiada syukur kecuali karena Engkau memberi ya Allah. Amin. Fa'inna ala syukrika, fa'inna ala syukrika. Maka jadikan kami hamba yang banyak bersyukur ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, fa'inna ala husna ibadatik. Amin. Bantulah kami ya Allah untuk membaguskan, menyempurnakan kehambaan kami kepada Amin, Engkau ya Allah. Allah. Memaguskan kehinaan kami di hadapan Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, kebahagiaan darimu ya Allah, melalui Rasulmu ya Allah. Amin. Bantulah kami di dunia mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu ya Allah. Allah. Wa tawaffana ala millati Rasulik. Amin. Wafatkan kami dalam menjalani, dalam memperjuangkan agama kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajirna minan nar ya Rabb, bebaskan kami dari neraka-Mu, siksa-Mu ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi